Karena gini Pak, Apa? jadi sebelum aku jalan sama kamu, ada juga beberapa kawan-kawan lah ya, yang mungkin mereka terbilang masih juga baru belajar, Iya. yang mereka juga mau belajar. Nah, mereka tuh juga jalan sama aku, mereka tuh kugembleng terus tuh. Oh iya. Roti dance. Wow, 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 wow. Oke, jadi cara pembuatannya seperti itu. Untuk kesannya dari setiap perjalanan kita dan hari-hari kita. Sebenarnya di setiap perjalanan petualangan bersama itu satu hal yang paling krusial ya. Yang paling krusial itu adalah kebersamaannya, Pak. Ya, equality-nya. Ya, kebersamaannya. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, setelah dari semua video-video yang ada di channel YouTubeku di Sang Adipati 13, jadi di video ini hanya sekilas tentang video di mana ini adalah hari terakhirku dan kawan-kawan ada di Thailand. Kurang lebih udah sekitar 20 hari kami di sini. Ya alhamdulillah semuanya lokasi-lokasi yang dituju sesuai yang diinginkan dan seperti yang kalian bisa nikmatin di channel YouTubeku di Sang Adipati 13. Wah, demi apapun ini jujur aja capek banget pagi mulangin motor, beres-beres barang, dan sampai sekarang belum tidur nemenin mereka untuk membeli beberapa barang-barang. Dan di sini aku baru siap mandi dan akan juga membeli sesuatu. Jadi untuk di video ini mungkin hanya sebatas tentang akhir dari hari di mana kami sudah memijak 20 hari di Thailand. Mana Pak? Ini pertama kali kau ke Thailand nih sama aku. Untuk kesannya dari setiap perjalanan kita dan hari-hari kita. Sebenarnya di setiap perjalanan petualangan bersama itu satu hal yang paling krusial ya. Yang paling krusial itu adalah kebersamaannya, Pak. Ya, equality-nya. Ya, kebersamaannya. Sama kayak kita naik gunung. Bersama teman-teman banyak yang bilang kalau kita naik gunung kita akan tahu sifat orang masing-masing. Sama aja sebenarnya, bukan cuma naik gunung, kita petualangan bareng keluar kota, keluar pulau, atau bahkan sampai keluar negeri pun juga di situ akhirnya kita bisa tahu satu sama lain. Kan kita kenal udah lama sebenarnya ya. Iya. Tapi kan sebenarnya karakter masing-masing kita nggak sering tahu. Benar. Jaim tuh ya. Iya. Karakter masing-masing sebenarnya kita nggak sama-sama saling mendalami karakter gitu loh. Tapi dengan petualangan ini kita jadi tahu semua karakter. Sini gimana gitu. Nah ini kebetulan mumpung di sini nih. Kalau menurutmu lah ini first time kamu jalan sama aku ya. Mungkin dibanding youtuber lain, kreator lain. Jujur aja sih, untuk seorang bucin TV dari dulu aku sih udah tahu dia dan pengen sih gimana sih ya sama dia ini gitu. Ternyata bener sesuai yang kupikirin sih, bukan karena ada orangnya juga. Kenapa? Ya kalau untuk ekspor itu benar-benar konsisten ya. Nah, Oh iyalah, harus lah. nah terus denganku ini gimana menurutmu? Yang aku pelajari selama 20 hari terakhir ini dan yang aku salut itu kamu juga konsisten orangnya. Konsisten, tidak mudah tergoda gitu. Ke distract ya. Iya. Karena di sini banyak banget godaannya. Parah ya. Parah. Sebentar guys, berisik. Karena gini Pak,
Apa? Jadi sebelum aku jalan sama kamu, ada juga beberapa kawan-kawan lah ya, yang mungkin mereka terbilang masih juga baru belajar, Iya. yang mereka juga mau belajar. Nah, mereka tuh juga jalan sama aku. Mereka tuh kugembleng terus tuh. Oh iya. Oh, jadi nggak ada kata kayak nanti dulu lah, ini kapan dulu lah, ntar dulu lah, gitu nggak ada. Nah, mungkin menurutmu begitu ya? Iya. Ada satu teman kita pernah curhat. Dia bilang gini, Buyang aku jalan sama Adipati. Kenapa emang? Kerja mulu, capek aku. Ada satu teman kita yang ngomong seperti itu. Gitu? Ada pernah ngomong, ada. Serius? Iya, Oh. capek. Buyang aku jalan sama Adipati. Kenapa emang? Kerja mulu sama dia mah. Capek. Ada tuh. Tapi memang sebenarnya masalah cocok-cocokan ya. Iya. Kalau aku malah seneng jalan sama orang yang fighter Survive. gitu. Iya. Survive. Yang lebih memprioritaskan pekerjaan, bukan pekerjaan. Tanggung sebenarnya jawab. lebih tanggung jawab dan masa depan gitu. Aku malah lebih seneng. Mungkin teman kita yang ini kurang seneng, Kurang cocok. pengennya santai, Kurang gitu. cocok. Ya. Gitu. Sebenarnya masalah cocok-cocokan aja sih. Iya. Oke guys, jadi karena ini berisik seputar obrolan kami, kalian nikmatin dulu suasana di luar ini seperti apa, oke? Oke. So guys, jadi masih seputar Kaosan Road. Nah, ini dia night marketnya di Kaosan Road. Kalian orang-orang Indonesia pasti yang sering ke Bangkok nggak mungkin tidak mencicipin area ini, ya kan? Apalagi dengan kesehatannya. Wow. Ini mana? Balik langsung? Hah? Nggak pijat dulu kita? Hah? Nggak usah. Nggak usah? Pengen nyari Apa? ini celana pendek Pengen cari celana pendek? buat istriku. Wah, asik. Untuk istri tercinta. Ah, enak kali yang punya istri ini ya. Hanya cari lah istri. Banyak istri orang. Oke guys, kita jalan-jalan dulu ya. Nanti obrolannya kita lanjut lagi. Ini kan bahan apa yang tadi aku beli tuh? Oh, Celana gajah gitu, tapi ini pendek. kayak gitu. Iya kayak gitu tapi pendek. Emang ada? Ada. Hah? Belum lihat aku. Probably not downtown. Aku ada lihat. Untungnya di jam segini tuh belum berisik ya. Biasanya jam segini udah mulai dia memanggil dia. Tapi kayaknya di jam 9 nanti deh. Halo. Ini resepsionis hotel lama ya. Ini aja beli nih. Biar dimuatai kok. Iya pula ya, ada ya. Iya. Iya, ada rombe-rombenya lagi. Wah, ini khusus suami nih memang ini. Iya kan? How much? 100. Buy itu diskon. High tea. Oke. Gak mau dia. Nah, ini juga bagus nih. Oh, ini yang nggak ada rombenya nih. Tapi ini yang khusus di jam-jam tertentu. Aduh. Kalau aku sih udah aku beliin kemarin mamaku, anakku, orang-orang yang di rumah. Jadi ya udahlah. Dan apalagi memang di sini terbatas, guys. Ada
sebenarnya ini sih udah umum ya di sini dan sudah. Halo, jutek banget muka lo, ngehe. Oh, tuh. Jadi di sini tuh nggak boleh foto video. Foto pantesan aja ya kalau kita pegang kamera depan dia tuh bayar. Oh, jadi mereka itu harus dibeli, nggak boleh nggak dibeli. Jadi mereka itu harus bayar. Emang lo aja bisa jutek mukanya, gue juga bisa kali. Itulah makanan-makanan yang dihalalkan di sini. Kenapa mereka semua menghalalkan seperti itu? Jadi karena mereka pada saat lagi minum, mereka semuanya mabora. Dan orang-orang yang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja berimajinasi tinggi, disitulah mereka memanfaatkan untuk memberi makan dengan binatang-binatang itu tadi. Nah, jadi kontroversinya, kalau kalian bertanya kenapa mereka itu mau makan seperti itu, ya karena udah pada mabor semua kan gitu. Mereka udah pada ilusi semua. Jadi sensasinya itu ngelihat binatang-binatang gitu tuh serasa terpacu. Apalagi banyak dari mereka tuh mengabadikannya lewat kamera. Anjay, diam-diam dong. Anjay, ini tuh bini mana ini? Ini si pertama nih, si kedua nih yang di Jakarta. Ini Ketiga ini yang di Kalimantan. ini Kalimantan, man. Gitu, harus adil. Iya, betul. Kalau dia untuk istri pertama aja sih. Kalau aku mainnya transferan. Wow, ini dia ada lagi. Wow. Apa itu Pak Hewan? Hah? Itu ada lipas, ada belalang, ada kecoa, ada kalajengking, ada ulat pohon. Kalau di Indo umpan pancing tuh. Apa? Kalau di Indo buat umpan pancing, jangkrik ya kan? Kalau di Indo kita malah nampak itu kabur. Iya kan? Sepertinya ada yang bau belanja lagi nih. Oke, sepertinya ada yang tertarik. Lu Pak beli baju anak-anak buat di rumah, gantung di kamar gitu. Di kamar? Iya, biar cepet dapet. Belum tahu. Ini mumpung orangnya lagi nggak ada, Berapa ya? kita ambil diam-diam ya. Tuh, kalian yang mau lihat tuh. Tuh ada ulat, kalajengking. Ini ada apa namanya nih? Lintah. Lipas. Apa sih? Apa sih yang kayak lipas itu tapi ada sengatnya juga? Lipan. Ini ada apa ini? Ini seperti kayak anak ular kecil-kecil gitu. Terus ini ada jangkrik, kecoa apa jangkrik ini? Jangkrik ini. Nah, kalau ini sepertinya kita harus mencoba. Halo, sir. I want okay, sir. Yeah, one. Yeah. Banana. Yeah, banana. Nutella. 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 Egg. Ini banana Nutella egg. Yeah. Roti dance. Wow. Oke. Jadi cara pembuatannya seperti itu. Murah sih guys. 20 baht. Sama dengan 10 ribuan, 12 ribuan lah. Nah. Termasuk cepat juga Bapak ini. Wih, ada freestyle ya. Oke. Wih.
Dan setelah perjalanan kita keluar untuk mencari angin dan beberapa yang ingin dibeli, akhirnya karena sudah menuju untuk jam kami siap-siap, harus siap-siap berangkat ke airport. Jadi kami putuskan di sini dulu. Oke, sampai di mana tadi dan bagaimana? So guys, jadi sekarang karena kita sudah ada di sini dan aku akan up to point si Kadafi. Bagaimana perasaan dia selanjutnya? Dan sebenarnya kemarin dia ini tuh udah mau pulang guys. Kalian tahu nggak sih? Dia itu udah mau pulang. Dia udah pengen pulang ya. Dia minta reschedule pesawat. Sebenarnya udah pengen pulang duluan dia. Ya. Nah, coba kita tanya apa alasannya dia pengen pulang, kenapa dia pengen pulang. Ya. Tapi sejauh ini dia masih bertahan di sini sampai jadwal kami pulang. Nah, gimana Pak? Kenapa kok kemarin bisa pengen pulang? Pulang karena uangnya udah tipis. Ya. Uangnya udah tipis, biaya hidup lumayan di sini. Tiap hari hotel, biaya perizinan mahal. Ya. Makanya mikirnya kemarin, udahlah, balik aja lah, terakhir di Pattaya tuh. Kan Jadi- jadwal masih seminggu balik. Cuma aku pikir seminggu lagi otomatis kan mesti tidur di hotel. Ya. Tidur di hotel. Extend terus. Iya, extend terus, pengeluaran terus. Nih uangnya nih lebih baik mau aku beli tiket, udah pulang aja duluan. Karena schedule nggak bisa. Iya. Udah aku mau beli pesen tiket lagi. Mau pulang duluan, biarin deh yang tanggal 19 hangus. Ternyata tiket udah mahal. Masuk akhir tahun ini udah mahal. Tiket udah 2 jutaan semua. Waduh. Iyalah 10 hari lagi udah ganti hari, ganti tahun, ya kan? Nah, jadi gitulah, ada sedikit suka duka Udahlah, nih. mau nggak mau bertahan. Dan alhamdulillah selama bertahan masih bisa bertahan nih ya. Dan dapat Masih bisa bertahan. dipaksa bertahan. Dipaksa bertahan. Dipaksa bertahan, guys. Nah, kira-kira di sini udah banyak nggak Apa tuh? untuk channel? Oh, video. Ya, video. Lumayan, udah berapa ya? Nggak ngitung juga sih aku. Lumayan lah Pasti ya. di atas 10 sih kayaknya. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada kesan di mana nanti Iya. sedikit sia-sia. Kan ini kebanyakan orang identik kayak gitu nih. Ya kan? Iya, pergi berkelompok itu tuh kan biasanya kayak gitu tuh. Ada sesi gagalnya, ada sesi di mana dapat tapi nggak sesuai harapan, ya kan? Ada sesi yang benar-benar sesuai harapan karena komitmen dan konsisten, ya kan? Nah, jadi sebenarnya guys, dia ini kupaksa terus, serius. Kupaksa bangun pagi, selalu kubangunin ya Pak ya. Ya. Jadwal makan, jadwal berangkat, pokoknya kita tuh jadwal bergerak itu selalu aku yang protek ke dia nih. Ya, karena kita satu kamar ya. Nah, makanya dia sebenarnya tuh kalau kuliah tuh jam tidurnya itu sama jam tidurku tuh sama, tapi keadaan kami itu juga sama. Nah, nggak tahulah fisiknya bagaimana dan fisikku yang bagaimana, tapi tetap tidur itu nggak nyampe siang, selalu kubangunin pagi, jadwalnya sarapan, setelah sarapan kita mandi, setelah mandi kita ngerokok sebentar, ngobrol, editing video, terus baru lanjut lagi ke lokasi eksplor di siang hari, sekitar dari jam 2 sampailah perputaran jam di jam 12 malam. Dan rata-rata setiap harinya kami pulang itu tidak pernah di bawah jam 12 ya. Tidak pernah. Itu selalu di jam 2 malam. Paling lamanya kami itu pulang sampai hotel aja jam 4 pagi kawan-kawan. Jadi setiap perjalanan kami di sini tuh memang memakan waktu dan juga menguras sekali tenaga. Dan pastinya soal pengeluaran, akomodasi, dan alhamdulillahnya untuk operasional semuanya berjalan lancar karena kami di sini juga menyewa motor ya. Nah dari situ nih, nah dia sebenarnya bukan hanya hotel makan tapi nyewa motor juga ya. Kendaraan semuanya. Kendaraan. Belum lagi kan beberapa lokasi
harganya mahal. Iya, Gila. betul. Kemarin aja kan akhirnya batal kan. Betul. Gara-gara 10.000 baht. Iya, 10.000 baht itu tuh Gedung yang kosong begitu dong 10.000 baht. Nggak bisa ditawar lu, parah. Tetap harus 10.000. dan ternyata nggak jauh beda sama di Indonesia. Kenapa? Yaitu tadi semakin merambahnya konten kreator, di mana mereka ini tuh terkadang udah bayar, nah disusul dengan pihak-pihak dari seperti kayak orang yang mengadakan syuting, orang yang mengadakan perfilman. Setelah mereka bayar mahal, jadi impactnya itu ke kita kreator-kreator yang hanya bisa ngasih dengan harga sekedar gitu guys. Nah jadi kalau kalian bilang kenapa sih mahal-mahal, sebenarnya sih nggak mahal pada awalnya, tapi karena impact di mana ada itu tadi seperti kayak stasiun TV atau lagi tempat-tempat orang-orang yang buat tempat ini tuh syuting. Terus mereka tuh berani bayar mahal, padahal mereka itu semuanya dapat rekomendasi dari video-video kami juga itu. Nah, di situ tuh sedikit kekecewaan kami, keluh kesahnya soal dampak dan impact dari yang mereka lakukan. Ya kayak contohnya di Indonesia tuh. Lokasi-lokasi yang barusan atau yang sering kami explore, ya kami kadang bayarnya paling mahal aja 500.000 ya Pak ya. Iya. 500.000 itu udah terbilang mahal sebenarnya. Nah, bahkan ada yang sampai 1 juta udah jadi rata-rata. Disusullah sama pihak stasiun TV atau disusullah sama orang-orang yang melakukan syuting. Mereka bayar 2,5 juta, mereka bayar 3 juta. Besok-besoknya kita mau balik lagi ke sana. Atau besok-besoknya lagi kita mau ke lokasi yang belum kita explore tapi mereka udah melakukan syuting. Shock dong dengar begitu, di mana oh kemarin aja di sini baru dibuat syuting ini, mereka berani bayar segini. Ya kita samakan aja semuanya. Apa nggak gila kali dong kayak gitu. Aduh. Makanya sekarang ini kalau berbicara soal lokasi, ya pahit-pahit aja lah ya. Apalagi soal luar negeri seperti ini tuh. Aku sampai jigrak-jigrak nyari semua lokasi-lokasi di sini tuh. Ya, begitulah seputar liputan obrolan perbincangan di video ini tentang bagaimana perjalanan kami selama 20 hari ini di Thailand. Tapi alhamdulillah semua hikmah dan berkahnya itu ada. Adapun lagi tidak ada satu sama lain yang saling memikirkan hal-hal yang berbeda. So guys, salam dari Ade Pati Yuri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga channel ini berkembang, dimana kalian selalu bantu untuk share-share video ini dan juga jangan lupa klik tombol subscribe ya.